Proses WNI Mauro Zilestra akhirnya ada titik temu, selangkah lagi dibahas di DPR. Joy Pelopesi tak sabar geber TC di Bali bersama dengan timnas Indonesia. Calvin Verdong jadi kapten di NEC Nijmegen langsung tumbangkan pemuncak klasmen. PSSI itu kecaman usai insiden pelemparan batu oleh oknum Arema FC. Bawa nama Indonesia ke El Clasico, aksi Patrick Kluivert bareng supporter cantik bikin heboh. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oknum supporter Arema kembali berulah dengan melempari bus pemain Persik Kediri dengan batu. Padahal pertemuan kedua tim di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan pertama kalinya Arema pulang ke markasnya pasca tragedi 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 penonton. Video detik-detik pelemparan batu oleh oknum supporter Arema kepada bus pemain Persik Kediri saat hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan setelah menang 0-3 viral di media sosial. Pengamat sepak bola nasional yakni Fajar Junaidi dengan tegas meminta PSSI memberikan sanksi keras, khususnya kepada supporter Arema karena tak pernah belajar dari tragedi Kanjuruhan. Tindakan tegas dari Federasi Sepak Bola terhadap kejahatan supporter Arema FC pada pemain dan juga ofisial Persik Kediri ditunggu oleh publik. Jika tidak ada sanksi tegas, banalitas kejahatan akan semakin membudaya, ujar pengamat Liga 1 tersebut. PSSI saat ini menjadi perhatian publik dengan berbagai polemik yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya PSSI menjadi sorotan usai memberikan sanksi yang tak wajar kepada Yonan Fernandes usai mengkritik Liga Indonesia. Setelah itu PSSI kembali menjadi sorotan usai disanksi oleh FIFA akibat ulah supporter timnas Indonesia saat melawan Bahrain. PSSI disanksi dengan denda sekitar 400 juta dan juga disanksi dengan pengurangan kapasitas stadion sebanyak 15%. Dan sekarang PSSI disorot akibat ulah supporter Arema yang melempar batu ke bus Persik Kediri. Bek kiri timnas Indonesia yakni Calvin Verdong tampil gemilang akhir pekan ini. Ia memimpin NEC Nijmegen meraih kemenangan besar 3-0 atas Ajax Amsterdam. Pertandingan ini menjadi panggung istimewa bagi Calvin Verdong. Bertindak sebagai kapten, Calvin Verdong memimpin langsung rekan-rekannya untuk melakukan rasa Belanda di kandangnya sendiri. Gol pertama NEC Nijmegen dicetak oleh John Hansen pada menit ke-59. Tak butuh waktu lama, Brian Pereira mengendalikan keunggulan pada menit ke-67. NEC Nijmegen memastikan kemenangan telak berkat gol ketiga yang dicetak oleh Sami Oisa pada menit ke-82. Kemenangan ini sangat penting bagi NEC Nijmegen dalam persaingan papan tengah era divisi. Selain itu sekaligus menunjukkan peran vital Calvin Verdong sebagai pemimpin tim di level tertinggi kompetisi Belanda. Kemenangan ini menjadi catatan manis bagi NEC Nijmegen yang tampil efisien dalam mengonversi peluang. Sementara bagi Ajax Amsterdam, hasil ini menjadi pukulan telak di hadapan publik sendiri. Calvin Verdong yang kini telah resmi menjadi bagian skuad Garuda, semakin menunjukkan konsistensinya di level kompetisi Eropa. Penampilannya yang stabil dan juga penuh kontribusi membuatnya semakin diperhitungkan sebagai bek kiri masa depan Garuda. Joy Pelopesi mengaku tak sabar beraksi kembali pada Juni 2025 lawan Cina dan juga Jepang. Joy Pelopesi resmi menjalani debutnya bersama dengan timnas Indonesia pada Selasa 25 Maret 2025. Pemain yang resmi menjadi WNI tersebut menjalani laga debutnya dengan manis. Joy Pelopesi berhasil membuat timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Kemenangan skuad Garuda itu diraih melalui gol tunggal yang dicetak oleh Romeni, seusai memanfaatkan umpan apik dari Marcelino Ferdinand. Dalam laga tersebut, Joy Pelopesi menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan karena penampilan apiknya. Nah, sekarang Joy Pelopesi bersiap untuk menghadapi laga berikutnya. Joy Pelopesi pun tak sabar untuk bisa kembali beraksi bersama dengan timnas Indonesia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menjalani 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion GBK. Sementara itu, laga terakhir timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Tokyo. Joy Pelopesi pun tak sabar untuk bisa segera kembali membela timnas Indonesia pada Juni mendatang dan juga merasakan atmosfer luar biasa nantinya.
Saya benar-benar menantikan comeback saya pada bulan Juni, kata Joy Pelopessi. Tentu harapannya semoga Joy Pelopessi tampil apik bersama dengan skuad Garuda, khususnya saat menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia wajib meraih 6 poin untuk mencegah lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Timnas Indonesia wajib meraih 3 poin saat menghadapi Cina di kandang sendiri. Lalu 3 poin berikutnya harus diraih saat menghadapi Jepang di kandang mereka. Oleh karena itu, semoga harapannya Joy Pelopessi bisa memberikan yang terbaik buat skuad Garuda. Ja, van het rust gaan een beetje wel naar de gym geweest. Dus ik kan niet helemaal spelen. Setelah lama menjadi tanda tanya, PSSI akhirnya buka suara soal nasib proses naturalisasi penyerang timnas Indonesia, yakni Mauro Zylstra. Nama Mauro Zylstra sebenarnya sudah cukup lama masuk dalam radar pemain keturunan Indonesia yang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Performanya di Belanda cukup mengesankan. Pemain berdarah Indonesia ini tampil tajam bersama dengan FC Volendam U21 dengan koleksi 15 gol dan juga 4 assist dari 23 laga musim ini. Tak hanya itu, pemain 20 tahun tersebut bahkan sudah mencicipi atmosfer tim utama FC Volendam dengan catatan 5 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Statistik ini pun membuat para penggemar timnas Indonesia mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Mauro Zylstra dianggap solusi potensial bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai masih belum maksimal dalam urusan mencetak gol. Keinginan untuk membela Merah Putih juga telah disampaikan secara langsung oleh Mauro Zylstra dalam beberapa pertemuan. Ia menyatakan siap berganti warga negara demi bisa mengenakan seragam Garuda. Namun hingga Mei 2025, proses naturalisasinya belum kunjung rampung. Menanggapi hal tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat suara. Menurut Arya, masih ada tahapan administrasi yang belum tuntas sehingga PSSI belum bisa memproses lebih jauh ke jenjang berikutnya. Namun PSSI menegaskan akan berusaha keras untuk segera memproses Mauro Zylstra. Mengenai isu Mauro Zylstra juga begitu, karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan, sehingga Mauro belum kita proses lebih lanjut, ujar Arya Sinulinga. Arya menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Mauro Zylstra agar seluruh persyaratan bisa segera dilengkapi. Ia berharap proses ini bisa selesai sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai Juni mendatang. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses-proses yang kita lakukan untuk pemain yang satu ini, jelas Arya Sinulinga. Sementara itu, PSSI memastikan bahwa untuk laga terdekat melawan Cina dan juga Jepang, tidak akan ada tambahan baru pemain naturalisasinya. Momen tak terduga terjadi di tengah panasnya duel El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tertangkap kamera tengah berpose bersama dengan supporter wanita yang membawa bendera Indonesia. Momen ini diunggah langsung oleh Patrick Kluivert melalui akun Instagram pribadinya. Sontak hal tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam unggahan tersebut, mantan striker legendaris Barcelona itu terlihat tersenyum saat berfoto dengan supporter timnas Indonesia. Kehadiran supporter Indonesia di liga prestisius ini seolah mempertegas dukungan global terhadap timnas Garuda, terlebih saat pelatihnya sendiri hadir dalam atmosfer El Clasico. Tak hanya berinteraksi dengan supporter, Patrick Kluivert juga memanfaatkan kunjungannya untuk bertemu dengan jumlah mantan rekan setimnya di Barcelona, seperti Ronaldinho dan juga Edgar David. Bahkan dia sempat berpose bersama dengan rapper dunia, yakni Travis Scott, dan juga menyaksikan laga penuh gengsi tersebut. Pertandingan sendiri berakhir manis bagi Barcelona yang sukses menumbangkan Real Madrid dengan skor dramatis 4-3. Ini merupakan kemenangan keempat Blaugrana atas Madrid dalam musim 2024-2025. Usai menikmati euforia El Clasico, Patrick Kluivert kini kembali mengalihkan fokus ke misi penting untuk mempersiapkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini sangat menentukan posisi Garuda di grup C dan juga berpotensi menjadi penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh menuju panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya. Harapannya semoga Patrick Kluivert segera kembali ke timnas Indonesia dan tentu segera terbang ke Jakarta. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan memimpin TC timnas Indonesia di Bali.